Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-95. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sepeninggal Ki Panengah dan Raden Sutowijoyo, maka Ki Gede Pemanahan pun telah berbenah diri untuk menghadap Kanjeng Sultan Pajang untuk menyampaikan sikap Pangeran Benowo yang ingin ikut turun menghadapi tantangan Ki Ajar Wisesa Tunggal. Namun ketika Ki Gede sampai di istana, maka seorang pelayan dalam memberitahukan agar Ki Gede menunggu sebentar. "Ada apa?" bertanya Ki Gede agak heran. Jika tidak ada keperluan yang sangat penting, atau jika Sultan tidak sedang mandi, jarang sekali Ki Gede harus menunggu jika ia akan menghadap Sultan pada saat apapun juga, bahkan di malam hari. "Kanjeng Sultan baru menerima tamu." "Siapa?" "Seorang perempuan." "Perempuan?" Jantung Ki Gede menjadi berdebar-debar. Tentu ada yang tidak sewajarnya telah terjadi. Namun beberapa saat kemudian, seorang pelayan dalam telah datang mengemban perintah Kanjeng Sultan bahwa Ki Gede dipersilahkan untuk masuk ke ruang samping. Ki Gede pun segera masuk ke ruang samping. Demikian ia melangkahi pintu. Maka ia pun terkejut. Yang sudah menghadap Sultan adalah Sekarsari, istri Haryo Wisoko. "Terlambat," berkata Ki Gede Pemanahan di dalam hatinya. Sebenarnya lah, sebelum Ki Gede Pemanahan mengatakan sesuatu, Kanjeng Sultanlah yang berkata lebih dahulu. "Kakang Pemanahan, Sekarsari hanya mohon izin untuk dapat bertemu dengan suaminya." "Apakah Kanjeng Sultan mengizinkannya?" "Bukankah wajar jika seorang istri mengunjungi suaminya yang sedang dipenjara, tetapi dengan janji bahwa setiap kali Sekarsari akan mengunjungi suaminya, ia harus minta izin?" "Apakah ada orang lain yang dapat memberinya izin selain Kanjeng Sultan?" "Tidak." Kanjeng Sultan menggeleng. "Haryo Wisoko adalah seorang tahanan yang sangat berbahaya. Ia sudah berusaha untuk melakukan pemberontakan, bahkan ingin membunuh putraku, Pangeran Benowo. Karena itu hanya akulah yang dapat memberinya izin untuk menengok suaminya." "Hamba mengucapkan beribu terima kasih, Sinuwun," desis Sekarsari sambil tersenyum. Ki Gede Pemanahan menarik nafas dalam-dalam, katanya di dalam hati. Tentu senyumnya itulah yang membuat Kanjeng Sultan memberinya izin untuk menengok suaminya. Tetapi setiap orang pun akan mengerti bahwa tentu tidak hanya tersangkut pada senyuman itu saja. Ki Gede Pemanahan itu pun kemudian bertanya, "Apakah Kanjeng Sultan memberikan batasan kapan saja Haryo Wisoko dapat dijenguk oleh istrinya?" "Kapan saja Sekarsari menginginkan, tetapi sekali lagi, Sekarsari harus mendapat izin langsung dari aku sendiri." "Hamba Kanjeng Sultan," desis Ki Gede Pemanahan. Sementara itu Kanjeng Sultan pun kemudian berkata kepada Sekarsari, "Kau boleh pulang, Sekarsari. Datanglah kapan saja kau perlukan, tetapi kau tidak dapat langsung mengunjungi suamimu."
Hamba Kanjeng Sultan, hamba tentu akan menghadap Kanjeng Sultan lebih dahulu. Karena hamba tahu bahwa hanya Kanjeng Sultanlah yang mempunyai kekuasaan untuk mengizinkan hamba menengok Kakang Mas Haryo Wisoko. Meskipun sekedar hanya untuk memenuhi kewajiban seorang istri. Karena sebenarnya lah, hamba tidak lagi merasa terikat kepadanya sejak hamba tahu bahwa Kakang Mas Haryo Wisoko telah berani melawan Kanjeng Sultan. Syukurlah jika kau dapat menilai sikap suamimu yang salah itu. Kau memang seorang istri yang baik, tetapi sayang bahwa kau jatuh ke tangan seorang laki-laki yang jahat. Hamba memang menyesal Kanjeng Sultan, tetapi segala sesuatunya sudah terlanjur. Baiklah, pulanglah. Hamba mohon diri Kanjeng Sultan. Hamba mohon diri Ki Gede. Ki Gede Pemanahan tidak beringsut dari tempatnya, meskipun Kanjeng Sultan sendiri bangkit berdiri ketika Sekar Sari berjalan sambil berjongkok meninggalkan ruangan itu setelah menyembah. Ketika Sekar Sari sampai di pintu, ia pun sekali lagi menyembah sambil tersenyum. Baru kemudian Sekar Sari bangkit berdiri meninggalkan pintu, sementara Kanjeng Sultan berdiri termangu-mangu. Baru sejenak kemudian Kanjeng Sultan itu teringat bahwa Ki Gede Pemanahan sedang menghadap. Sambil berpaling kepada Ki Gede, Kanjeng Sultan itu pun berkata, "Sayang sekali, seorang perempuan secantik itu menjadi istri Haryo Wisoko yang jahat. Bukankah begitu Kakang Pemanahan?" "Hamba Kanjeng Sultan," sahut Ki Gede Pemanahan. Kanjeng Sultan Hadiwijoyo mengangguk-angguk, namun kemudian ia pun bertanya, "Apakah ada sesuatu yang penting akan kau sampaikan, Kakang?" "Hamba Kanjeng Sultan." "Tentang apa?" Ki Gede Pemanahan pun mencoba menjelaskan apa yang telah disampaikan kepadanya oleh Ki Panengah. Tetapi nampaknya Kanjeng Sultan tidak begitu memperhatikannya. Setiap kali Kanjeng Sultan Hadiwijoyo itu merenung dan menerawang ke dalam angan-angannya. "Ampun Kanjeng Sultan," berkata Ki Gede Pemanahan kemudian. "Hamba ingin mohon titah Kanjeng Sultan tentang putra Kanjeng Sultan, Pangeran Benowo yang berada di padepokan itu. Apakah Kanjeng Sultan mengizinkan jika Pangeran Benowo ingin turun ke gelanggang untuk ikut serta bertanding melawan orang-orang dari padepokan Ki Ajar Wisesa Tunggal?" Tetapi jawab Kanjeng Sultan Hadiwijoyo agak mengecewakan Ki Gede Pemanahan. Katanya, "Terserah kau saja, Kakang. Kau tentu cukup bijaksana untuk menilai apakah Benowo pantas turun ke gelanggang atau tidak." "Hamba mohon pertimbangan Paduka." "Terserah saja kepada Kakang." Ki Gede Pemanahan tahu pasti apa yang sedang bergejolak di dada Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Karena itu tidak ada gunanya jika ia berusaha mendesak agar Kanjeng Sultan itu sedikit bersungguh-sungguh menghadapi persoalan yang dibawanya itu. Karena itu maka Ki Gede pun segera minta diri meninggalkan Kanjeng Sultan yang kemudian lebih banyak merenung itu. Tentu Sekar Sari yang telah menyebabkan Kanjeng Sultan tenggelam dalam dunia angan-angannya, berkata Ki Gede Pemanahan di dalam hatinya. Perempuan itu selicin suaminya, tetapi aku terlambat mencegahnya. Siapakah yang telah membawanya menghadap Kanjeng Sultan? Tetapi titah Sultan sudah terlanjur dijatuhkan. Sekar Sari dapat mengunjungi suaminya di dalam bilik tahanannya, asal mendapat izin langsung dari Kanjeng Sultan sendiri. Tidak ada yang dapat merubah keputusan itu, kecuali Kanjeng Sultan sendiri, berkata Ki Gede Pemanahan kepada diri sendiri. Sebenarnya lah,
Keputusan itu diambil ketika hati Kanjeng Sultan sedang kabur melihat kecantikan Sekarsari. Sebelumnya Kanjeng Sultan memang pernah melihat dan bertemu dengan perempuan itu. Tetapi Sekarsari tidak menunjukkan sikap seperti yang baru saja dilakukan. Ia pun tidak tersenyum-senyum, selain menundukkan kepalanya dan bahkan agak lebih banyak berusaha menyembunyikan wajahnya. Tetapi dalam satu kepentingan yang khusus, Sekarsari sengaja menengadahkan wajahnya yang cantik, meredupkan matanya, dan menghiasi bibirnya yang kemerah-merahan dengan senyuman yang sangat manis. Ki Gede Pemanahan memang tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi Ki Gede Pemanahan bukannya tidak berusaha sama sekali. Ia telah mendatangi para petugas yang menjaga bilik tahanan Haryo Wisoko dan memperingatkan agar mereka berhati-hati. Akan ada perintah bahwa istri Haryo Wisoko diperkenankan menemui suaminya langsung dari Kanjeng Sultan, berkata Ki Gede Pemanahan. Karena itu berhati-hatilah. Baik Ki Gede, jawab pemimpin prajurit yang bertugas jaga. Sampaikan peringatan ini kepada prajurit yang bertugas kemudian. Baik Ki Gede, jawab pemimpin prajurit itu. Di hari berikutnya, Ki Gede Pemanahan justru telah memerlukan pergi ke hutan Jabung dengan beberapa orang pengawal. Kedatangannya agak mengejutkan Ki Panengah. Agaknya Kanjeng Sultan berkeberatan jika Pangeran Benowo turun ke gelanggang. Jika demikian, maka Ki Panengah akan mengalami kesulitan untuk mencegahnya. Biarlah Ki Gede berbicara langsung dengan Pangeran Benowo, berkata Ki Panengah di dalam hatinya. Tetapi ternyata Ki Gede Pemanahan tidak membawa perintah untuk membatalkan keinginan Pangeran Benowo untuk ikut bertanding melawan orang-orang dari perguruan yang dipimpin oleh Ki Ajar Wisesa Tunggal. Tetapi khusus kepada Ki Panengah dan Ki Waskita, Ki Gede Pemanahan telah menceritakan keputusan Kanjeng Sultan tentang izin yang diberikan kepada Sekarsari untuk menengok suaminya. Haryo Wisoko akan menjadi semakin keras kepala, berkata Ki Gede Pemanahan. Jika demikian, biar saja Haryo Wisoko berada dalam tahanan sampai seumur hidupnya jika ia masih tetap dalam pendiriannya. Tetapi permintaan istrinya akan merambat dari sedikit ke sedikit lagi. Dan selanjutnya, jika Kanjeng Sultan sudah hanyut dan larut dalam kehangatan sikap Sekarsari yang nampaknya akan mengorbankan apa saja bagi suaminya, maka segala permintaan Sekarsari akan dipenuhinya. Tetapi tentu tidak dengan kebebasan Haryo Wisoko. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Katanya, mudah-mudahan Kanjeng Sultan masih ingat bahwa Haryo Wisoko itu seorang yang sangat berbahaya. Tetapi Haryo Wisoko itu akan berbahaya bagi Kanjeng Sultan sendiri. Ki Gede mengangguk-angguk, namun katanya kemudian, tetapi Kanjeng Sultan sudah mulai tidak menghiraukan putranya. Ketika aku memberitahukan niat Pangeran Benowo untuk turun ke medan, Kanjeng Sultan menyerahkan keputusannya kepadaku. Seakan-akan Kanjeng Sultan tidak sempat memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atas putranya itu. Ki Panengah dan Ki Waskita saling berpandangan sejenak, namun kemudian Ki Waskitalah yang bertanya. Menurut pendapat Ki Gede, aku akan minta Pangeran Benowo berhati-hati. Aku akan menyarankan kepada Ki Panengah dan Ki Waskita, jika ingin menurunkan 5 orang di gelanggang, maka kelima orang itu tidak dibatasi dengan lawan masing-masing. Yang terjadi adalah 5 orang melawan 5 orang. Itu saja. Aku mengerti Ki Gede. Pertarungan ini
penting bagi kelangsungan padepokan ini. Jika kalian tidak berhasil, maka setiap orang akan segera berpaling dari padepokan yang kita harapkan akan dapat tumbuh subur di kemudian hari ini. Mereka akan segera memilih padepokan Ki Acar Wisesa Tunggal. Meskipun sebenarnya ukuran keberhasilan sebuah padepokan tidak hanya pada kemampuan olah kanuragan para pemimpinnya, tetapi banyak sekali ilmu yang penting bagi sisi-sisi kehidupan yang lain daripada beradu kekerasan. Iya, Ki Gede. Nah, beritahu aku jika benar Ki Acar Wisesa Tunggal datang, jika ada kesempatan, kecuali jika mereka datang langsung menantang memasuki arena. Tetapi mereka tentu membawa saksi. Mereka ingin kemenangan mereka segera tersebar di seluruh Pajang. Ki Acar Wisesa Tunggal pun akan segera membangun padepokannya menjadi lebih besar lagi. Iya, Ki Gede. Tetapi aku tidak yakin bahwa Ki Acar akan jujur. Maksudku, apakah ia tidak akan minta bantuan dari perguruan lain? Kami sudah mempertimbangkan kemungkinan itu. Baiklah, berhati-hatilah. Aku percaya kepada Ki Panengah dan Ki Waskita. Tetapi sekali lagi aku berpesan agar kalian berlima terjun dalam satu kesatuan. Baik, Ki Gede. Kami akan mensyaratkannya. Karena kekuatan sebuah perguruan itu juga dinilai dari keutuhannya, bukan seorang-seorang. Baik, Ki Gede. Ki Gede pun tidak terlalu lama berada di hutan Jabung, tetapi Ki Gede Pemanahan juga memerlukan melihat-lihat para prajurit yang bekerja membantu membangun padepokan itu. Ki Gede Pemanahan juga menyediakan waktu untuk berbicara dengan para cantrik dan para prajurit sebelum meninggalkan hutan Jabung. Ki Kriyadama telah bekerja keras, berkata Ki Gede Pemanahan ketika ia siap meninggalkan hutan Jabung. Sejauh yang dapat aku lakukan, Ki Gede. Ki Gede tertawa. Katanya, pembangunan ini mudah-mudahan memberikan pengalaman tersendiri kepada para cantrik. Kelak mereka akan dapat mengembangkannya sendiri padepokannya, meskipun masih harus selalu diawasi dan dituntun. Mereka cepat tanggap, Ki Gede. Beberapa orang telah mampu menangani kayu. Bahkan ada di antara mereka yang sudah sanggup menangani pekerjaan yang terhitung rumit. Syukurlah, aku minta Ki Kriyadama menuntun mereka di bidang yang Ki Kriyadama kuasai. Namun Ki Waskita pun menyahut, Ki Kriyadama juga menguasai ilmu kanuragan, tidak kalah dari kami berdua. Ah, tentu tidak, Ki Gede. Aku memang pernah belajar. Tetapi guruku hanya menganjurkan aku agar memperhatikan tingkah laku binatang, dari kancil sampai ke binatang buas. Tetapi yang lebih banyak aku perhatikan adalah seekor kera, karena masa remajaku, tetanggaku memelihara seekor kera yang terhitung besar. Ki Gede Pemanahan tertawa, katanya, salah satu cabang perguruan yang akan dapat menghasilkan seseorang yang berilmu tinggi dengan berbagai macam kemampuan olah tubuh. Yang kemudian dengan lancar aku tirukan bukan tata gerak tubuhnya. Jadi apanya? Suaranya. Yang mendengarkan tertawa, sementara Ki Kriyadama berkata selanjutnya, karena itu, aku pandai menirukan bermacam suara binatang. Tetapi Ki Panengah cepat-cepat menyahut. Tidak hanya suaranya, Ki Gede. Ketika aku sempat memperhatikan Ki Kriyadama bertempur, ia mampu bergerak secepat kijang, setangkas kera, dan segarang seekor harimau kumbang, tetapi sekuat dan setenang seekor banteng. Tetapi dengan serta-merta, Ki Kriyadama pun menyahut, katakan saja,
bahwa aku merupakan bagian dari hutan Japung. Orang-orang yang mendengarkan kelakar itu pun tertawa semakin berkepanjangan. Namun kemudian Ki Gede Pemanahan pun telah minta diri untuk kembali ke Pajang. Mudah-mudahan cepat selesai. Padepokan ini harus segera berkembang menjadi padepokan yang besar. Hutan Japung yang luas itu masih akan dapat memberikan sebagian dari tubuhnya bagi padepokan kalian. Demikianlah, maka sejenak kemudian Ki Gede Pemanahan pun telah naik ke punggung kudanya. Ada beberapa pesan khusus bagi Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya, khususnya menghadapi orang-orang dari padepokan yang dipimpin oleh Ki Ajar Wisesa Tunggal. Jangan berbuat menurut kehendakmu sendiri. Kalian harus tunduk kepada perintah Ki Panengah dan Ki Waskita. Tetapi menurut pendengaranku, Ki Ajar Wisesa Tunggal itu seorang yang hanya mau menuruti kemauannya sendiri saja, Paman. Iya, agaknya memang demikian. Kenapa kita tidak dapat berbuat hal yang sama? Bukankah kita bukan Ki Ajar Wisesa Tunggal? Pangeran Benowo mengerutkan dahinya, tetapi ia pun terdiam. Sejenak kemudian, maka Ki Gede Pemanahan dan pengawalnya minta kepada Ki Panengah dan Ki Waskita agar mereka tidak membicarakan lebih dahulu tentang izin yang diberikan oleh Kanjeng Sultan kepada Sekarsari untuk menengok suaminya di dalam bilik tahanannya. Dalam pada itu, Ki Panengah dan Ki Waskita telah minta kepada Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi Pamekasan untuk berlatih lebih keras dari sebelumnya. Ki Panengah, Ki Waskita dan Ki Kriyadama telah memberikan izin kepada mereka untuk lebih banyak berada di dalam sanggar daripada di tempat kerja mereka. Para cantrik pun telah mendengar tantangan dari padepokan yang dipimpin oleh Ki Ajar Wisesa Tunggal untuk membuat perbandingan ilmu, khususnya ilmu kanuragan. Dalam pada itu secara khusus Paksi Pamekasan pun telah menemui Ki Panengah dan Ki Waskita bahwa menurut pengenalannya, salah seorang dari padepokan Ki Ajar Wisesa Tunggal itu telah bersikap tidak jujur. Meskipun Ki Sempurwangi semula hanya ingin menjajaki kemampuan Paksi Pamekasan, namun akhirnya jika ia mampu maka ia tentu sudah membunuh Paksi Pamekasan atau membuatnya cacat seumur hidupnya. Aku mengerti maksudmu, Paksi, berkata Ki Panengah. Meskipun semula yang dimaksud oleh Ki Ajar Wisesa Tunggal hanya sekedar penjajakan dan perbandingan ilmu dari kedua perguruan, namun yang terjadi akan dapat berbeda. Ya Guru, baiklah, kita semua memang harus berhati-hati. Kita pun harus meningkatkan persiapan kita untuk menghadapinya. Ya Guru. Namun dalam pada itu, maka Ki Panengah dan Ki Waskita pun kemudian telah sepakat untuk mengangkat sampai kepada puncak kemampuan bagi Paksi Pamekasan. Keduanya menyadari bahwa di antara kelima orang yang mungkin akan turun ke gelanggang, Paksi Pamekaslah yang paling lemah. Karena itu, maka agar tidak terjadi sesuatu atas Paksi Pamekasan, ia harus mendapatkan peningkatan seperlunya. Mudah-mudahan kita mempunyai waktu lebih dari 3 hari 3 malam, berkata Ki Panengah. Ya, sedikitnya kita memerlukan waktu sepanjang itu untuk menempa Paksi Pamekasan sampai ke puncak. Untunglah bahwa tubuh dan jiwanya telah dipersiapkan dengan baik, sehingga pewarisan ilmu puncak itu tidak akan mengejutkannya. Baiklah, kita akan mencobanya. Jika dalam waktu 3 hari 3 malam orang-orang Ki Ajar itu datang, kita minta Ki Kriyadama untuk menggantikannya. Tetapi Ki Kriyadama bukan keluarga perguruan kita. Apa boleh buat? Tetapi sekarang
Ia merupakan keluarga besar kita di sini. Akhirnya Ki Panengah dan Ki Waskita memutuskan untuk mewariskan ilmu yang memiliki kekuatan yang sulit diimbangi. Hanya orang-orang berilmu yang sangat tinggi sajalah yang akan dapat menahan ilmu itu. Ilmu yang telah diolah dan dimatangkan oleh Ki Waskita dan Ki Panengah khusus bagi Paksi Pamekasan. Demikianlah, setelah berbicara dengan Paksi Pamekasan, dengan Pangeran Benowo dan Raden Sutawijoyo, maka Paksi Pamekasan pun mulai memasuki sanggar dalam tempaan yang khusus. Selama 3 hari 3 malam, Paksi Pamekasan akan berlatih dengan mengerahkan segenap nalar budinya, tubuh dan jiwanya. Selama itu, maka Ki Panengah dan Ki Waskita telah menyerahkan pimpinan padepokan kepada Raden Sutawijoyo dan Pangeran Benowo, didampingi oleh Ki Griyadama. Kau sudah mempelajarinya, Paksi, berkata Ki Panengah setelah mereka berada di dalam sanggar. Kau telah menguasai semua unsur-unsurnya. Yang harus dilakukan sekarang tinggal memadukannya menjadi satu kesatuan yang utuh dan mempunyai kemampuan yang tinggi. Ya Guru, bukankah kau telah mempersiapkan lahir dan batinmu? Sudah Guru. Baiklah, kita akan segera mulai. Pusatkanlah segala nalar budimu. Jangan hiraukan apapun yang terjadi di luar sanggar. Jika kau gagal, maka kau harus mengulanginya lagi 3 hari 3 malam. Ya Guru, lupakan Ki Ajar Wisesa Tunggal. Ya Guru, lupakan sikap ayahmu. Ya Guru, lupakan apa saja. Ya Guru, lakukan dengan keutuhan jiwa dan ragamu, serta kebulatan tekadmu. Panjatkan doamu agar usahamu untuk mewarisi ilmu ini dapat berlangsung dengan selamat dan berhasil dengan baik. Ya Guru. Demikianlah, maka Paksi Pamekasan pun mulai dengan penempaan diri selama 3 hari 3 malam untuk menguasai puncak ilmunya yang sebenarnya unsur-unsurnya telah dimilikinya. Demikianlah Ki Panengah dan Ki Waskita telah menuntun Paksi Pamekasan sehingga Paksi Pamekasan menemukan keutuhan ilmu yang disadapnya dari kedua orang gurunya itu. Sejak hari pertama, Paksi Pamekasan seakan-akan telah dihadapkan kembali pada unsur-unsur yang benar-benar telah dikuasainya. Namun seolah-olah Paksi Pamekasan telah bergerak dalam sebuah lingkaran yang berputar pada satu pusaran. Setiap kali ia bertemu kembali dengan apa yang telah dikenalnya, namun Paksi Pamekasan seakan-akan bergerak semakin lama semakin tinggi. Unsur-unsur yang wujud wadaknya sama itu ternyata memiliki sifat dan makna yang semakin dalam dan semakin tinggi, sehingga akhirnya Paksi Pamekasan seakan-akan telah berputar di puncak sebuah pusaran. 3 hari 3 malam, Paksi Pamekasan terpisah dari dunia luar. Ia terpisah dari kawan-kawannya, dari padepokan yang sedang dibangun, dari hutan Jabung, dari tantangan Ki Ajar Wisesa Tunggal, dari sikap ayahnya yang tidak dimengertinya. Tiga hari Paksi Pamekasan ditempa lahir dan batinnya. Ia makan apa yang diberikan kepadanya oleh gurunya. Ia berhenti menempa diri jika gurunya memberinya isyarat kepadanya. Tetapi ia pun harus melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan perintah guru-gurunya.
Paksi Pamekasan yang sebelumnya telah diberitahu oleh gurunya bahwa ia sudah tuntas dengan dasar ilmunya. Kini Paksi Pamekasan telah menemukan kedalamannya. Karena itu maka unsur-unsur gerak yang dikuasainya bobotnya seakan-akan telah berubah. Kedua gurunya yang menuntunnya tidak ragu-ragu lagi bahwa kesiapan wadak dan batin Paksi Pamekasan telah cukup mapan. Karena itu maka Paksi Pamekasan pun kemudian telah sampai pada saatnya untuk sampai pada puncak penguasaan ilmunya. Demikianlah pada hari yang ketiga sejak ia menapak di tengah-tengah sanggar, maka Paksi Pamekasan pun sudah diarahkan untuk mencapai puncak penguasaan ilmunya. Hari pun berjalan dengan lamban. Udara di sanggar terasa panas. Paksi Pamekasan dalam olah lakunya telah mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya. Setapak demi setapak Paksi Pamekasan bagaikan memanjat tebing. Tangan dan kakinya harus mencengkeram batu-batu padas yang tajam sehingga terasa menjadi sangat pedih. Keringatnya mengalir dari seluruh lubang-lubang kulit di tubuhnya, mengalir menitik membasahi lantai sanggar. Pada saat matahari mencapai puncak langit, maka Paksi Pamekasan pun telah sampai pada puncak lakunya. Dihentakkannya segenap tenaganya yang masih tersisa. Ia tidak boleh gagal justru pada saat-saat yang terakhir. Sehingga pada saatnya Paksi Pamekasan terasa kembali berada dalam pusaran yang mengangkatnya semakin tinggi. Kembali ia pada unsur-unsur gerak yang sudah dikenalinya dengan baik, tetapi dalam sifat dan makna yang lebih dalam. Sehingga akhirnya Paksi Pamekasan benar-benar telah berada di puncak. Akhirnya semuanya pun lenyap. Paksi Pamekasan telah terhempas berdiri di lantai sanggarnya. Disilangkannya tangannya di dadanya. Kaki kanannya ditariknya mundur setengah langkah sambil merendah pada lututnya. Namun kemudian Paksi Pamekasan pun meloncat maju sambil mengayunkan tangan kanannya menghantam sasaran. Ki Pandengah dan Ki Waskita memang telah meletakkan sebungkah batu padas sebesar anak sapi di dalam sanggar itu sebelum Paksi Pamekasan memasuki sanggar itu 3 hari yang lalu. Sebungkah batu padas itulah yang kemudian menjadi sasaran ayunan tangannya. Akibatnya mengejutkan. Batu padas itu pun bagaikan meledak, pecah berserakan. Setelah pecahan-pecahan kecil yang menghambur itu runtuh dan terserak di lantai sanggar, Paksi Pamekasan pun menarik nafas dalam-dalam. Laku yang dijalaninya rasa-rasanya merupakan tataran yang berlanjut dari yang pernah dilakukan di dalam gua di balik air terjun bersama Ki Marta Priwok. Saat mata batinnya melihat dirinya sendiri menjalani laku, sehingga sampai pada puncak laku yang dijalaninya. Saat Paksi Pamekasan melihat dirinya sendiri mengungkapkan inti kekuatan yang terangkum di dalam diri dan mengangkatnya ke permukaan. Kini segala sesuatunya telah ternyata. Ilmunya yang telah luluh di dalam dirinya menyatu dengan wujud kewadakannya, sehingga menjadi satu kekuatan yang jarang ada duanya. Ketika Paksi Pamekasan menyadari sepenuhnya akan keberadaannya di dalam sanggar, maka ia melihat kedua orang gurunya berdiri di hadapannya sambil tersenyum. Dengan nada lembut Ki Waskita yang pernah dikenalnya dengan nama Ki Marta Priwok itu berkata, "Aku yakin bahwa kau akan dapat melakukannya pada waktunya. Bahkan kau masih mempunyai waktu hampir setengah hari tersisa. Apa yang pernah kau lakukan di balik air terjun itu
merupakan rintisan jalanmu ke puncak ilmu sekarang ini. Tetapi hati-hatilah dengan ilmumu ini. Ilmumu harus berarti bagi banyak orang, bukan sebaliknya. Kau pun harus bersyukur bahwa kau mendapat kemampuan untuk mengungkapkan kekuatan dan tenaga yang ada di dalam dirimu dengan laku yang berat. Paksi Pamengkas menundukkan kepalanya. Ia mulai merasa bahwa tubuhnya sangat letih dan bahkan kekuatannya seakan-akan telah terkuras habis. Agaknya kedua gurunya menyadari akan keadaan itu. Karena itu maka katanya, "Beristirahatlah, lepaskan segala ketegangan, kemudian duduklah di rincak bambu itu." Paksi Pamengkas pun masih melakukan beberapa gerak lagi untuk melepaskan ketegangan dengan mengendorkannya. Kemudian ia pun melangkah gontai ke lincak bambu panjang di pinggir sanggar itu. "Kau telah selesai menjalani laku, Paksi. Sudah lama kau dipersiapkan untuk melakukannya. Agaknya hubungan yang buruk dengan perguruan yang dipimpin oleh Ki Ajar Wisesa Tunggal telah mendorong agar kau lebih cepat melakukannya." "Aku hanya dapat mengucapkan terima kasih, Guru." Suaranya terdengar dalam sekali. "Kau telah menguasai ilmu yang kami sebut dengan nama Guntur Geni." Paksi Pamengkas menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi ia berkata, "Terima kasih, Guru. Semoga ilmumu berguna bagi banyak orang." Paksi Pamengkas tidak menyahut, namun sekali-sekali ia menarik nafas dalam-dalam untuk melonggarkan nafasnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.